Sebagai bentuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air, mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Zainud Tauhid Saadi, Bapak Bambang Supriyanto selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati, Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili PLT Sekda Kalimantan Tengah Bapak Haji Nur Yakin, Ketua DPRD, Wali Kota, Bupati, pimpinan lembaga instansi vertikal di wilayah Kalimantan Tengah. Yang kami hormati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Rihando, beserta seluruh pimpinan Bank Indonesia di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Yang kami hormati, segenap tamu undangan dan seluruh peserta yang kami banggakan. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung secara virtual dalam acara pembukaan Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tamun Bungai, Kamis tanggal 24 Juni 2021. Perkenalkanlah, saya Novita Chandrawijaya akan memandu seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dan kami informasikan bahwa acara ini sudah melakukan standar protokol kesehatan. Seluruh pendukung acara, peserta, panitia, dan kru yang bertugas sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu dan dinyatakan negatif dari COVID-19. Seluruh peserta, panitia, dan kru tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama acara ini berlangsung. Kegiatan Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tamun Bungai ini merupakan langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia dalam rangka mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia saja sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi,
Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, mari kita mulai acara hari ini dengan berdoa bersama agar seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Mahbub dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di hari yang berbahagia ini kami bermunajat ke hadirat-Mu seraya bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan pembukaan Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai tahun 2021. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing, potensi, dan peluang investasi, sehingga UMKM dan pariwisata dapat dikembangkan demi membangun Bumi Tambun Bungai ini menjadi maju dan sejahtera sebagai dambaan masyarakatnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kesehatan dan keselamatan. Hindarkanlah kami dari segala penyakit dan cobaan, agar kami menjalani kehidupan ini penuh syukur kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, terimalah doa dan segala pengabdian kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada yang kami hormati Bapak Rihando, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi, Menteri Agama yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama Bapak Dr. K. Haji Zainud Tauhid Saadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyatno MSc, Gubernur Kalimantan Tengah yang dalam hal ini dihadiri oleh PLT Sekda Bapak Nur Yakin, Asisten Gubernur Bank Indonesia Bapak Dwi Pranoto beserta Kepala Satuan Kerja Bank Indonesia di seluruh Indonesia, Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir secara online, Kepala Kantor OJK Kalimantan Tengah Bapak Oto Fitriandi, Pimpinan Perbankan, akademisi Asosiasi UMKM Pariwisata Kalteng, rekan media massa, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19,
kita tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengikuti acara Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan melindungi kita dari segala wabah, bencana dan malapetaka. Bapak Menteri, Ibu Deputi Gubernur, Bapak Sekda Kalimantan Tengah, dan hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 telah memukul hampir seluruh sektor ekonomi di dunia, termasuk ekonomi nasional dan ekonomi Kalimantan Tengah. Berdasarkan rilis PDRB dari BPS, ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan 1 tahun ini kembali mengalami kontraksi sebesar 3,12% YoY, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar kontraksi 2,10% YoY. Secara sektoral, kontraksi utamanya didorong oleh lapangan usaha pertambangan dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Selain itu, penurunan kinerja juga terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebagai salah satu dampak dari permasalahan transisi perubahan sistem anggaran atau SIPD di Kemendagri. Demikian halnya pada lapangan usaha perdagangan juga tumbuh negatif, sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang masih belum kuat. Pertumbuhan positif terjadi pada beberapa lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, pertanian, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, dan beberapa sektor lainnya. Dampak nyata yang kita saksikan bersama dan dari pandemi COVID-19 ini, terutama pada awal-awal pengumuman oleh Presiden Joko Widodo, adalah turunnya permintaan terhadap produk UMKM dan jasa pariwisata daerah. Pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 menjadi faktor utama lemahnya konsumsi rumah tangga. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah pada awal masa pandemi telah melakukan atau berbuat sesuatu mengajak stakeholder daerah untuk menciptakan permintaan terhadap produk UMKM. Kami telah melakukan pembelian produk kepada 40 UMKM secara bergantian yang digunakan untuk souvenir kegiatan seminar, webinar, maupun bantuan program sosial Bank Indonesia. Namun demikian, upaya yang kami lakukan tersebut belumlah dapat memberikan dampak yang luas dan berkesinambungan untuk menopang kinerja UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Diperlukan upaya bersama dan berkelanjutan dalam mencari solusi meningkatkan permintaan UMKM dan pariwisata daerah, yaitu melalui sinergi program antar stakeholder di daerah. Bapak Menteri, Ibu Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, dan hadirin yang berbahagia, meskipun di satu sisi tantangan pandemi yang kita hadapi begitu berat, namun di sisi lain pandemi COVID-19 ini justru telah memunculkan banyak peluang digitalisasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, sampai dengan transaksi ekonomi maupun keuangan. Dari sisi pemerintah daerah, pandemi COVID-19 telah mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital lebih cepat, yang dilakukan melalui kebijakan dan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, yaitu mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi non-tunai, di mana saat ini kanal pembayaran secara non-tunai telah lebih banyak tersedia, termasuk menggunakan QR Code Indonesian Standard atau kita kenal dengan KRIS. Untuk itu, Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 22 April 2021 telah mengeluarkan surat keputusan Gubernur tentang pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau kita kenal dengan TP2DD.
di mana perluasan koordinasi pada tingkat kota dan kabupaten, seluruh provinsi di Kalimantan Tengah ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga diharapkan digitalisasi dapat memberikan kontribusi besar dan luas pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi tentunya. Dari sisi konsumsi rumah tangga, pandemi COVID-19 telah membuka mata kita semua bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang kita lakukan saat ini tidak lepas dari digitalisasi. Dengan sifat digitalisasi yang borderless, memungkinkan setiap orang untuk bertransaksi, membeli barang dan jasa tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Hal ini membuka peluang bagi UMKM dan pelaku wisata di daerah untuk dapat bangkit di tengah keterbatasan mobilitas masyarakat dan berinovasi dalam pengembangan produk dan jasanya sehingga dapat bertahan dalam kondisi yang masih belum pasti ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mendesain program pemberdayaan UMKM dan pariwisata dalam satu rangkaian kegiatan Festival UMKM dan Pariwisata Digital dengan tema Pesona Bumi Tambun Bungai yang telah dimulai sejak tanggal 3 Mei yang lalu dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 dengan kegiatan antara lain lomba karya tulis ilmiah dengan tema strategi penguatan sektor UMKM dan pariwisata dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan telah diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Selanjutnya lomba fotografi dan vlog UMKM, webinar pelatihan UMKM, fasilitasi UMKM, business matching UMKM dengan lembaga keuangan, edukasi dan akselerasi akseptasi KRIS, sosialisasi ekonomi syariah dan halal value chain, sosialisasi dan edukasi ciri keaslian uang rupiah dan uang pecahan khusus 75 tahun Republik Indonesia, penyerahan program sosial Bank Indonesia dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan hidup, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Nasional Berwisata di Indonesia saja, program kemudian pesantren, dan program 12 juta UMKM Merchant KRIS di seluruh Indonesia. Dan sebagai puncak acara festival tersebut akan dilakukan launching website UMKM dan pariwisata digital Kalimantan Tengah oleh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi pada hari ini. Bapak Menteri, Ibu Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Sekda dan hadirin yang kami hormati, kegiatan opening ceremony Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai ini dilakukan secara hybrid, online dan offline, di mana offline-nya dilakukan di 2 tempat. Di sini saat ini itu di Aula Jayang Tingang, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang satu lagi di Palangkaraya Mall atau Palmal untuk pameran mini UMKM dan pariwisata digital Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan yang sama, kegiatan ini juga disiarkan secara langsung oleh kanal-kanal yang ada. Kami berharap program ide inovasi dan terobosan dan peran aktif yang dilakukan dalam rangka menggairahkan UMKM dan pariwisata Kalimantan Tengah secara khusus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak dengan turut bertransaksi melalui website UMKM dan pariwisata Kalimantan Tengah serta membantu mempromosikan website melalui media sosial yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan niat baik kita, memudahkan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil bersama demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Bapak Menteri, Ibu Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, dan hadirin yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ibu Rusmaya Hadi, Wakil Menteri Agama, Bapak Zainud Tauhid Saadi, dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bapak Bambang Supriyanto, yang mewakili Ibu Menteri. Tidak lupa juga kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, beserta jajaran atas dukungan dan kerjasamanya dalam membangun daerah melalui pemberdayaan sektor UMKM dan pariwisata, sehingga diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Terakhir, apresiasi saya sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang hadir di sini secara offline maupun yang menyaksikan acara ini secara online, yang telah memberikan andil dalam mewujudkan serta mensukseskan cita-cita besar membangkitkan UMKM pariwisata Kalimantan Tengah melalui penyelenggaraan Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai. Mari kita jaga momentum pemulihan ekonomi dengan pemberdayakan UMKM dan pariwisata lokal serta memanfaatkan teknologi sebagai enabler kegiatan perekonomian kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rihando atas laporan yang dipaparkan sehingga latar belakang, maksud dan tujuan diselenggarakannya Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu yang hadir pada acara pembukaan ini. Kita akan bergabung bersama Beta untuk melihat bagaimana keseruan dan antusias masyarakat dan pelaku UMKM yang ada di Palangkaraya Mall. Baik. Terima kasih Novita. Baik, Beta, bagaimana antusias dan juga pengunjung yang hadir di Palangkaraya Mall? Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Novita. Saat ini saya berada di Palangkaraya Mall dalam Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2021 dengan menampilkan produk-produk UMKM binaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini bisa dilihat di sisi kanan saya, ini adalah dari produk-produk anyaman rotan yang pasti binaan UMKM Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Ada tas rotan, ada masker rotan juga yang bisa kita gunakan. Dan selain itu juga ada t-shirt bertuliskan Palangkaraya Kalimantan Tengah dan juga yang pastinya ada benang bintik. Iya, benang bintik kain khas Kalimantan Tengah pastinya. Dan juga di sini ada kopi khas Kalimantan Tengah juga, ada teh telang, ada madu. Nah, ini lengkap sekali dan juga ada olahan makanan. Jadi ada abon dan lainnya. Ada juga ikan saluang dan yang pasti juga di sini setelah Bapak Ibu nantinya bisa membeli produk-produk UMKM ini bisa melakukan pembayaran menggunakan KRIS, yaitu QR Code Standar Pembayaran Nasional. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah nantinya bisa mengunjungi Palangkaraya Mall. Selain itu, barang-barang produk ini juga bisa diakses di website yang akan di-launching nantinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja ke Palangkaraya Mall dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai. Silakan Novita kembali. Baik, terima kasih Beta atas informasinya. Bapak Ibu, kita telah menyaksikan secara bersama-sama keseruan para UMKM kita yang berada di Palangkaraya Mall. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, jika ingin melihat keseruan barang-barang lokal UMKM kita dapat langsung menghadiri Palangkaraya Mall.
Dan showcase UMKM ini hanya akan ada dalam waktu yang terbatas, yaitu dari tanggal 24 sampai dengan 26 Juni tahun 2021. Hadirin, bersama kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam hal ini disampaikan PLT Sekda Kalimantan Tengah, Bapak Haji Nur Yakin. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur karena tidak bisa hadir dalam kegiatan ini. Salam hormat untuk kita semua karena beliau pada jam yang sama ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya kami akan membacakan sambutan lengkap beliau sebagai berikut. Yang terhormat Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi, Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Asisten Gubernur Bank Indonesia Bapak Dwi Pranoto, anggota Perkompinda Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah yang hadir secara virtual, Bapak Ibu pejabat eselon 1 Kementerian, Kepala Satuan Kerja di Bank Indonesia, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, Kepala OPD Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala OJK, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini masih diberi nikmat kesehatan untuk bersama-sama hadir kegiatan opening ceremony Festival UMKM dan Pariwisata Kalimantan Tengah Pesona Bumi Tambun Bungai dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas setengah kali Pulau Jawa atau kurang lebih 15,4 juta hektar yang terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan, 1.432 desa. Dengan jumlah penduduk 2,67 juta jiwa atau dengan sebaran 17 jiwa per kilometer persegi. Jumlah UMKM Kalimantan Tengah per 1 Juni 2021 adalah sebanyak 64.087 unit yang terdiri dari usaha menengah sebanyak 309 unit, usaha kecil sebanyak 3.363 unit, dan usaha mikro sebanyak 60.415 unit. Jumlah UMKM ini mengalami kenaikan sangat signifikan semenjak munculnya wabah pandemi COVID-19 yang semula per Desember 2019 hanya berjumlah 40.568 UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sinergi dan dukungan dari stakeholder daerah mampu menopang kinerja UMKM di tengah terpaan krisis dan memberikan kepastian dalam berusaha. Selain itu dapat kami sampaikan bahwa sektor UMKM merupakan usaha yang sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat di Kalimantan Tengah di tengah pandemi COVID-19. Sebaran pelaku UMKM yang juga berada di tempat wisata yang ada di Kalimantan Tengah, keterkaitan ini tidak mungkin terpisahkan bahwa keberadaan UMKM merupakan faktor pendukung kemajuan wilayah wisata di sekitarnya. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembangunan bidang kebudayaan antara lain melakukan pemugaran atau revitalisasi cagar budaya 3 betang, yakni 1 betang di Tumbang Molokai Kabupaten Gunung Mas,
dengan nilai 1 miliar lebih, batang tumbang kurik di Kabupaten Gunung Mas dengan nilai 1 miliar lebih, dan 3 petang tumbang gaguk di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan nilai 1,5 miliar. Pada tahun 2021 berbagai event kebudayaan gelar seni budaya Kalimantan Tengah yang rutin dilaksanakan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan di Taman Budaya, di event pameran, dialog, dan lomba edukatif di Museum Bulanga. Adapun jumlah kunjungan ke Taman Budaya Kalimantan Tengah tahun 2019 sejumlah 2.832 pengunjung, tahun 2020 meningkat jadi 10.734 pengunjung, dan tahun 2021 sampai dengan Mei sebanyak 700 pengunjung. Jumlah kunjungan ke Museum Bulanga Kalimantan Tengah tahun 2019 sebanyak 5.988 pengunjung, tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2.365 pengunjung, dan tahun 2021 sampai dengan Mei sebanyak 241 pengunjung. Di sektor pariwisata antara lain objek wisata unggulan Kalimantan Tengah yaitu Taman Nasional Tanjung Puting sudah mulai dibuka per tanggal 9 Februari 2021. Demikian juga Taman Nasional Sebangau baru saja dibuka per 9 Juni 2021. Untuk perhotelan sudah 80% terisi tamu dan pengunjung ke Kalimantan Tengah. Demikian juga wisata kuliner, ekonomi kreatif, dan tempat hiburan perlahan-lahan mulai bangkit. Pengawasan dan sosialisasi sertifikat penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di seluruh objek wisata. Pemantauan dan penerapan adaptasi kebiasaan baru pada objek wisata, adapun 13 kabupaten dan 1 kota sudah zona hijau dan oranye dapat membuka wisata dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Adapun gambaran kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 yaitu kunjungan wisata mancanegara tahun 2019 sebanyak 66.436 orang, tahun 2020 sebanyak 2.365 orang, dan tahun 2021 sampai dengan Mei sebanyak 130 orang. Sedangkan kunjungan Wisman atau wisata Nusantara tahun 2019 sebanyak 195 orang, tahun 2020 sebanyak 783 100 orang, mengalami peningkatan hampir 83.000. Tahun 2021 sampai dengan Mei sebanyak 300.025 orang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Bank Indonesia, perwakilan Kalimantan Tengah terus berupaya mendukung UMKM agar mereka tidak saja bertahan, tapi juga menjadi bangkit, lebih kuat, berinovasi untuk menggeliatkan kegiatan bisnis UMKM dengan penyelenggaraan berbagai ekonomi kreatif. Salah satunya memproduksikan produk lokal, juga destinasi wisata bersama dengan pelaku UMKM di sekitarnya. Kita berharap dengan adanya website UMKM dan pariwisata digital Kalteng ini akan mempermudah pelaku UMKM terus mengembangkan usaha dan bisnisnya agar pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah menjadi terus meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud sebagai salah satu upaya visi misi Gubernur Kalimantan Tengah yang semakin berkah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mengakhiri sambutan ini kembali kami ingatkan agar selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, tentu tidak lupa selalu berdoa dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir. Demikian sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabrang. Terima kasih kepada Bapak Haji Nur Yakin atas sambutan yang diberikan. Semoga kegiatan Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama. Pada kesempatan yang baik ini, Bank Indonesia akan menyerahkan secara simbolis program sosial Bank Indonesia yang ditunjukkan untuk Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Kalimantan Tengah, Pondok Pesantren Darul Ulum, Entrepreneur Dar Al Raudah,
dan Mambaul Hasan Lidawa yang akan diwakili oleh Pondok Pesantren Darul Ulum dan juga Asosiasi Pedagang Pasar Kahayan sebagai wujud dukung Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta syariah di Kalimantan Tengah. Pemberian simbolis program sosial Bank Indonesia ini akan diserahkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada yang terhormat Ibu Rosmaya Hadi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, secara simbolis saya serahkan program sosial Bank Indonesia kepada Pondok Pesantren Darul Ulum, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Kalimantan Tengah, dan Asosiasi Pedagang Pasar Kahayan. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung program pengembangan ekonomi syariah, sektor pariwisata, dan tentunya UMKM di wilayah Tanjung Puting. Terima kasih atas sinergi yang telah dibangun dan ditindaklanjuti secara real melalui program sosial Bank Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosmaya Hadi atas bantuan yang diberikan. Semoga kontribusi yang diberikan Bank Indonesia terhadap Pondok Pesantren Darul Ulum Palangkaraya Kalimantan Tengah mampu menguatkan perekonomian Pondok Pesantren Darul Ulum Palangkaraya Kalimantan Tengah untuk menjadi pesantren yang mandiri dan tangguh. Terima kasih Ibu Rosmaya Hadi atas bantuan yang diberikan. Semoga melalui bantuan tersebut dapat membantu kelestarian lingkungan hidup, sekaligus memberikan keamanan dan kenyamanan kunjungan wisatawan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. ASITA Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi atas bantuan yang diberikan untuk memperkuat pengembangan ekowisata di Desa Wisata Humbang Raya, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kami dapat berperan aktif dalam mendukung ekonomi kreatif di Indonesia. Kami, pengelola Pasar Kahayan Palangkaraya, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rosmaya Hadi yang telah berkenan memberikan bantuan sarana pendukung digitalisasi pembayaran QRIS sebagai salah satu untuk meningkatkan transaksi jual beli di Pasar Kahayan Palangkaraya dan juga salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Pasar Kahayan Palangkaraya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmaya Hadi atas penyerahan program sosial Bank Indonesia yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi penerima PSBI, yakni Tanjung Puting, Desa Wisata, Pondok Pesantren, dan pedagang pasar untuk menunjang peningkatan UMKM dan pariwisata digital di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada yang terhormat Ibu Rosmaya Hadi. Kami persilahkan. Yang saya hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Teten Mas Duki. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno,
Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Kaumas, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Sugianto Sabran, Bapak dan Ibu Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya, segenap anggota Forkompimda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Rihando, Kepala Kantor OJK Kalimantan Tengah, Bapak Otto Fitriandi, Bapak dan Ibu Pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan atau yang mewakili, serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami atas nama Dewan Gubernur sangat mengapresiasi sinergi dalam penyelenggaraan Festival UMKM dan Pariwisata Digital yang mengangkat tema Pesona Bumi Tambun Bungai. Terima kasih kepada kementerian, lembaga, OJK, dan terutama pemilik UMKM dan usaha pariwisata di Kalimantan Tengah yang mendukung sinergi program kegiatan antara Bank Indonesia bersama pemerintah daerah ini. Kegiatan ini memiliki makna yang penting sebagai salah satu mata rantai pendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Berwisata di Indonesia saja yang dicanangkan pemerintah maupun Karya Kreatif Indonesia yang merupakan flagship event di Bank Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami memberikan update singkat terkait perkembangan ekonomi domestik serta keuangan digital yang akan mendukung pemulihan ekonomi baik di sektor UMKM, industri kreatif maupun pariwisata. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kondisi perekonomian kita saat ini terus melanjutkan path pemulihan meski masih dibayangi risiko kenaikan kasus COVID-19. Meningkatnya mobilitas mendukung perbaikan konsumsi rumah tangga meski dilakukan secara bertahap dan lebih moderat dari yang diharapkan. Di tengah kuatnya sektor eksternal melalui kinerja ekspor dan mulai bergeraknya investasi, dorongan kepada konsumsi rumah tangga sangat dibutuhkan dan menjadi fokus dari bauran kebijakan. Kita sadari hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor keyakinan konsumen dan dukungan stimulus ekonomi. Pelaksanaan vaksinasi di dalam negeri akan meningkatkan optimisme dan sentimen positif. Demikian pula, langkah penanganan kasus COVID-19 ini kembali meningkat. Survei konsumen Bank Indonesia yang terakhir di bulan Mei mengindikasikan perbaikan keyakinan di seluruh kelompok pengeluaran, khusus di komponen ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi dalam 6 bulan ke depan. Optimisme utamanya pada ekspektasi ketersediaan lapangan kerja serta menguatnya kegiatan usaha maupun penghasilan. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan turut menjadi kunci dalam menopang optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Dalam kaitan ini, bauran kebijakan pemerintah bersama Bank Indonesia, OJK, serta instansi terkait mampu menjaga stabilitas ekonomi kita. Strategi dalam menjaga stabilitas ini diambil tidak hanya dalam konteks survival jangka pendek, namun juga kita harus memastikan revival dari perekonomian domestik yang lebih berdaya saing. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dalam mendukung perbaikan ekonomi khususnya dari konsumsi rumah tangga, digitalisasi sistem pembayaran menjadi kebijakan di garda terdepan. Salah satu quote dari Albert Einstein adalah, "In the middle of difficulty lies opportunity." Demikian halnya dengan perkembangan perekonomian dan keuangan digital yang telah dimulai sebelum pandemi COVID-19. Perkembangannya semakin terakselerasi. Semua sekarang menggunakan digital, ya, online pembayaran dalam transaksi perekonomiannya.
Perkembangan ini memungkinkan peningkatan produktivitas sebagai kunci pertumbuhan ekonomi ke depan, serta efisiensi dari terciptanya ekosistem keuangan digital yang terintegrasi. Kebijakan digitalisasi sistem pembayaran dijalankan sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025. BSPI dilakukan adalah untuk membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang adaptif, inovatif, dan juga agile. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, serta inklusi keuangan. Melalui blueprint ini, Bank Indonesia memiliki komitmen untuk membangun ekosistem sistem pembayaran digital yang terintegrasi. Interoperabilitas, perluasan akses, dan multi-instrumen menjadi komponen yang disiapkan dari sisi infrastruktur sistem pembayaran. Selama pandemi COVID-19 ini, kita melihat sendiri bagaimana akselerasi penggunaan sistem pembayaran digital baik dalam kegiatan ekonomi termasuk pada sektor UMKM dan pariwisata. Studi dari UNDP bersama LPM UI mengkonfirmasi sekitar 44% UMKM beralih ke platform online untuk penjualan melalui e-commerce di periode pandemi ini. Digitalisasi menciptakan peningkatan daya saing UMKM, akses pasar yang lebih luas, akses kepada pembiayaan, efisiensi dari produksi dan proses bisnis, serta yang juga krusial di era new normal adalah transaksi yang aman dari penyebaran COVID-19. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi ya di sisi industri kreatif dan sektor pariwisata yang semakin memanfaatkan platform digital untuk perluasan pemasaran dan juga terus berinovasi dan berkreasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana sebetulnya tantangan sektor UMKM dan pariwisata? Di tengah berlanjutnya proses pemulihan ekonomi domestik, kita sadari sektor UMKM dan industri kreatif belum sepenuhnya pulih. Survei Bank Indonesia yang dirilis pada Maret 2021 ini menunjukkan angka bahwa sekitar 87,5% UMKM itu terdampak pandemi COVID-19. Dan dari jumlah tersebut adalah 93,2% terdampak negatif di sisi penjualan. Pada tahun 2020 lalu, kontribusi sektor UMKM ke PDB itu diestimasi turun hingga lebih dari 20% sebagai pengaruh dari pandemi COVID-19 ini tentu saja. Di sisi lain kita sadari betapa besar peran strategis UMKM dalam penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data tahun 2019, sektor UMKM menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di negeri kita. Di sisi pariwisata, dampak negatif dari COVID-19 juga sangat signifikan. Dari 13 juta tenaga kerja yang tergantung ya kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, lebih dari 6,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan. Survei dari BPS ya dilakukan kepada pelaku usaha pariwisata di akhir tahun 2020 mengindikasikan bahwa 92% perusahaan terdampak sangat signifikan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB juga turun signifikan pada tahun 2020 dan tercatat sekitar 4,1% dibandingkan 4,7% pada tahun sebelumnya. Hal ini turut mempengaruhi juga perolehan devisa negara yang mengalami penurunan hingga sekitar 80% pada tahun 2020 yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana dukungan ke sektor UMKM dan pariwisata? Melihat prospek recovery perekonomian global yang lebih baik pada tahun ini, tahun 2021, kita perlu mengambil peluang untuk meningkatkan porsi perdagangan UMKM dan menarik investasi internasional di industri kreatif maupun pariwisata. Kita sadari yang masih menjadi tantangan UMKM adalah pada daya saing ekspor, terutama dari sisi kapasitas produksi, kualitas, dan harga produk.
Namun, sejumlah program pemberdayaan telah ditingkatkan guna mendukung UMKM yang semakin berdaya saing dan berinovasi, sehingga mampu bersaing di pasar ekspor maupun domestik yang sangat kompetitif pada saat ini. Promosi ekspor juga semakin gencar dilakukan melalui media digital maupun sinergi dengan berbagai event yang juga terus dilakukan atau difasilitasi oleh Bank Indonesia. Dalam memberikan dukungan ke pengembangan UMKM, Bank Indonesia memfasilitasi program onboarding UMKM, kemudian penyelenggaraan flagship event karya kreatif Indonesia di mana semua UMKM bisa menyimpan barang-barangnya untuk display dan untuk promosi, serta partisipasi dalam gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Pelaksanaan Festival UMKM dan Pariwisata di Kalimantan Tengah tahun ini merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari rantai dukungan ke UMKM secara end-to-end, dari mulai program pembinaan, showcase, hingga business matching. Hal ini merupakan salah satu upaya kritikal dalam mendukung program pengembangan UMKM supaya naik kelas dan akhirnya menjadi go ekspor. Dalam kaitan ini kami sangat gembira atas launching dari website UMKM dan Pariwisata Digital Kalimantan Tengah yang akan mendukung revival dari sektor UMKM. Di sisi pariwisata, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung kegiatan inovatif dan kolaboratif. Hal ini akan mendukung upaya recovery dari sektor pariwisata, terutama dengan menarik kembali wisatawan domestik maupun bisnis MICE dengan protokol kesehatan yang memadai. Sangat disayangkan memang kondisi pandemi COVID-19 ini kembali memburuk saat ini ya. Kita lihat datanya semakin meningkat, namun kami sangat mendukung kampanye untuk menarik masyarakat melakukan perjalanan wisata di dalam negeri atau dengan istilah yang dipakai di Indonesia saja. Jadi istilahnya ini sekarang kampanye ya, bukan lagi yuk kita informasikan, tidak. Tapi lebih gencar lagi sehingga kita sebut kampanye. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi sinergi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyusun serangkaian upaya pemulihan ekonomi daerah, mengajak keterlibatan asosiasi UMKM dan pariwisata daerah, kemudian juga perbankan, akademisi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama berbuat membangun bagaimana ekonomi daerah di Kalimantan Tengah melalui perannya masing-masing. Semoga melalui upaya ini potensi produk unggulan UMKM dan destinasi utama wisata Kalimantan Tengah akan semakin dikenal oleh dunia dan mampu mengangkat citra dan nilai luhur budaya daerah serta dapat menjadi momentum pemulihan ekonomi daerah. Perkenankan kami mengajak Bapak serta Ibu hadirin sekalian untuk bersama-sama mendukung niat baik ini dengan menggunakan dan mempromosikan produk UMKM lokal. Seperti ini nih, baju dari Kalimantan tentunya ya. Juga untuk supaya berwisata aman secara lokal dan membantu mengenalkan etalase digital UMKM dan pariwisata di Kalimantan Tengah, dan kita gunakan www.belanjakalteng.com kepada masyarakat luas. Selain itu kami juga mendorong penggunaan kanal pembayaran non-tunai melalui QR Indonesia Standard atau biasa disebut KRIS untuk seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan. Saat ini jumlah merchant yang telah menerima transaksi KRIS di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai sekitar 7,25 juta merchant dengan 85% diantaranya adalah merchant mikro kecil. Jadi Bank Indonesia menargetkan semakin optimal penggunaan KRIS dengan target tahun ini adalah 12 juta merchant yang turut didukung kebijakan Merchant Discounted Rate atau MDR untuk KRIS UMKM itu sebesar 0% hingga akhir tahun 2021.
Nah, tentu saja masyarakat harus tahu bahwa kita dorong dengan kris supaya kita transaksinya cemumuah. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Selanjutnya tentu saja dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bank Indonesia dengan rasa bangga dan sukacita mempersembahkan Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, meridhoi, dan meringankan setiap langkah perjuangan kita membangun negara dan memakmurkan negeri Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmaya Hadi atas sambutan yang diberikan. Acara berikutnya adalah launching website UMKM dan Pariwisata Digital Kalimantan Tengah yang akan dilakukan secara virtual dan secara bersama-sama dengan menggunakan facecam dan penabuhan gendang. Mari kita undang bersama-sama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Zainud Tauhid Saadi, Bapak Bambang Supriyanto selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PLT Sekda Kalimantan Tengah Bapak Haji Nur Yakin dan Bapak Rehando selaku Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kalimantan Tengah. Kepada Bapak PLT Sekda dan Kepala Bank Indonesia kami undang untuk naik ke atas panggung, didampingi juga Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili Wakapolda Kalimantan Tengah dan Rem 102 Panju Panjung atau yang mewakili Kepala OJK Kalimantan Tengah. Disilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin, waktu yang sudah kita tunggu-tunggu. Mari kita hitung mundur dari 3 untuk meresmikan launching website UMKM dan Pariwisata Digital Kalimantan Tengah. 3, 2, 1.
terima kasih kepada Bapak Teten Masduki, Ibu Rosmaya Hadi, Bapak Haji Zainul Tauhid Saadi, Bapak Bambang Supriyanto, Bapak Haji Nur Yakin, Bapak Rihando, Ketua DPRD Kalimantan Tengah atau mewakili, Wakapolda Kalimantan Tengah, dan Rem 102 Panju-Panjung atau mewakili dan Kepala OJK Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan facecam dan penabuhan gendang tersebut, maka website UMKM dan Pariwisata Digital Kalimantan Tengah telah resmi dibuka. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Dan untuk sejenak mohon untuk tetap di tempat dan sesaat kita akan melakukan sesi foto bersama agar Bapak Ibu dapat bersiap. Disilakan. Baik, pada hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih dan kami persilakan Bapak Ibu berkenan untuk dapat kembali. Kami mengundang kembali Bapak Sandiaga Uno, Bapak Teten Masduki, Bapak Haji Zainul Tauhid Saadi, dan Bapak Bambang Supriyanto, yaitu pendapat mengenai sinergitas Kementerian dan Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM dan pariwisata dan pondok pesantren di Kalimantan Tengah. Untuk yang pertama, saya akan meminta pendapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Supriyanto selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengenai sinergitas antara Kementerian dan Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah saat ini. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri UKM dan Koperasi, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Menteri Agama yang dalam hal ini diwakili Ibu Deputi Gubernur BI, PLT Sekda Kalimantan Tengah, dan para hadirin yang saya hormati. Izinkanlah saya memberikan testimoni singkat atas nama Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hutan Kalimantan Tengah terkenal dengan keanekaragaman hayati dan keunikan flora dan fauna dan dapat dijadikan sebagai destinasi wisata alam mancanegara. Hutan itu juga sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung program digitalisasi melalui website etalase produk UMKM dan pariwisata www.belanjakalteng.com. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk UMKM dan masyarakat perhutanan sosial yang terdiri dari 28.337 KK yang terhimpun dalam 940 UMKM. Mereka mengelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah seluas 277.139 hektar. Hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi Kalimantan Tengah untuk menjaga daya tarik kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dikenal secara global. Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada Bank Indonesia, khususnya kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah atas dukungannya. Yang pertama, dalam hal pelestarian Taman Nasional Tanjung Puting, terutama pada masa pandemi COVID-19, yang selain menjadi kekayaan alam Kalimantan Tengah, juga menjadi destinasi wisata turis mancanegara. Dan yang kedua, itu adalah peningkatan kapasitas masyarakat, usaha, perhutanan sosial, dan penyedia
platform digital e-commerce. Selain itu, saya yakin bahwa program pariwisata Go Digital yang diluncurkan pada hari ini dapat meningkatkan daya tarik untuk peduli pada kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah. Dan yang kedua yang paling penting juga adalah pengembangan platform e-commerce UMKM sebagai pendorong pemulihan ekonomi nasional baik di tingkat pusat maupun di daerah. Selamat dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bambang Supriyanto atas pendapat yang diberikan. Bagaimana jika menurut Bapak Zainud Tauhid Saadi selaku Wakil Menteri Agama terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta pondok pesantren di Kalimantan Tengah? Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Mas Duki. Yang saya hormati yang mewakili Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, dengan potensi jumlah umat Islam Indonesia yang terbesar di dunia. Diharapkan dapat menjadi magnet penciptaan keuangan ekonomi syariah menjadi kekuatan baru yang dapat menopang perekonomian bangsa Indonesia. Untuk hal tersebut perlu terus dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Program kemandirian pesantren yang dimiliki oleh Bank Indonesia telah sejalan dengan program kemandirian pesantren dari Kementerian Agama yang pada tanggal 4 Mei 2021 telah di-launching oleh Bapak Menteri Agama menjadi satu gerakan peta jalan kemandirian pesantren Kementerian Agama. Peta jalan kemandirian pesantren yang disusun bertujuan untuk mengembangkan pondok pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai percontohan pergerakan ekonomi masyarakat, di mana makna kemandirian tidak hanya menopang kebutuhan operasional pondok pesantren itu sendiri, namun sekaligus membantu mendorong perekonomian lingkungan masyarakat sekitarnya. Penghargaan dan apresiasi saya sampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah atas ikhtiar dan kerjasamanya selama ini dalam membangun ekonomi pondok pesantren di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum selesai di tengah-tengah kita, melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan di beberapa pondok pesantren di Kalimantan Tengah yang sudah dan akan dilakukan. Selanjutnya, kegiatan festival UMKM dan pariwisata digital Kalimantan Tengah pada hari ini juga sejalan dengan program kerja kemandirian pesantren Kementerian Agama. Kita tahu pada umumnya dunia usaha masyarakat sekitar pesantren sebagian besar adalah dari kalangan UMKM, dan bila terjadi kolaborasi pesantren dan UMKM di sekitarnya yang terhubung dengan platform digital, maka akselerasi
pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat di sekitarnya akan lebih cepat terjadi dan lebih masif. Sehingga upaya Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan inovasi pengembangan UMKM secara digital, ya, yang dilakukan melalui website www.belanjakalteng.com menjadi hal yang patut dicontoh dan didukung. Kami berharap produk UMKM yang diproduksi oleh pondok pesantren di Kalteng dapat turut dipajang, dijual dalam website www.belanjakalteng.com sehingga manfaat keberadaan website dapat menyeluruh dirasakan bukan hanya oleh masyarakat umum, namun juga masyarakat pondok pesantren. Semoga ke depan kita dapat terus berkolaborasi dan bersinergi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Agama, baik pada level pusat maupun di daerah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainul Tauhid Asadi atas pendapat yang diberikan. Mari kita lanjut mendengarkan pendapat dari Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Indonesia menyimpan berbagai kekayaan alam dan potensi pariwisata yang sangat besar. Namun saat ini pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah memberikan dampak signifikan di berbagai sektor, tak terkecuali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Dibatasinya mobilitas masyarakat dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 nyatanya sangat memukul sektor pariwisata khususnya di daerah. Namun saya yakin Kalimantan Tengah akan mampu bangkit dari keterpurukan, mengingat bentang alam Kalimantan Tengah menyajikan pemandangan yang luar biasa indah, mengundang kita semua untuk mengeksplorasinya semaksimal mungkin ketika kondisi akibat pandemi sudah dapat dikendalikan. Kalimantan Tengah terkenal dengan destinasi Taman Nasional Tanjung Puting, TNTP, yang setiap tahunnya selalu menjadi primadona wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dengan hamparan hutan tropis yang luas, aneka ragam flora fauna, endemik asli Kalimantan seperti satwa orangutan, serta agenda susur sungai dengan perahu yang dimodifikasi sedemikian rupa akan menjadi pengalaman yang tak ternilai selama di Kalimantan Tengah. Saya sangat mengapresiasi peranan kantor perwakilan BI Kalteng dan pemerintah Provinsi Kalteng yang telah berusaha membantu pemulihan ekonomi ini khususnya di sektor pariwisata melalui pembuatan etalase digital pariwisata yang dikemas bersama UMKM dengan website www.belanjakalteng.com. Hal ini sejalan dengan upaya Presiden Joko Widodo untuk senantiasa mendukung dan memajukan produk lokal melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Saya berharap semoga program ini mampu mendorong pemulihan sektor pariwisata dan mendukung geliat ekonomi kreatif Kalimantan Tengah. Dari Balkondes Borobudur, di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno atas pendapat yang diberikan. Dan selanjutnya kita beralih kepada Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM terkait pengembangan UMKM di Kalimantan Tengah. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati
anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ibu Rosmayahadi, juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno, Wakil Menteri Agama Pak Zainud Tauhid, dan juga Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto. Yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Sugianto Sabran, dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Rihando. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas peluncuran website UMKM dan Pariwisata Digital Kalimantan Tengah. Peluncuran website ini merupakan bentuk nyata transformasi digital UMKM yang dihadirkan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari dua aspek yang patut saya apresiasi dalam momen yang sangat baik ini, yaitu semangat untuk berkolaborasi serta transformasi digital bagi UMKM. Tidak dapat dipungkiri, keduanya sangat krusial dalam upaya pulih dan bangkit dari COVID-19, khususnya bagi para pelaku UMKM. Bagi UMKM, transformasi digital memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas, membenahi proses bisnis agar lebih efektif dan efisien, tata kelola usaha serta SDM yang lebih teratur, hingga akses kepada pembiayaan. Transformasi digital UMKM adalah suatu keniscayaan. Setahun kebelakang, kita menyaksikan bagaimana harmonisasi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah daerah, pihak swasta, dan seluruh elemen sukses menghadirkan tambahan 6,7 juta pelaku UMKM dalam ekosistem digital. Hingga hari ini setidaknya ada 13,7 juta pelaku UMKM atau setara 21% dari total populasi pelaku usaha yang telah onboarding secara digital. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden Jokowi sudah menargetkan angka digitalisasi itu 30 juta di tahun 2024. Artinya kalau sekarang 13,5 juta, berarti kira-kira 3 tahun ke depan, per tahun kita harus bisa mendorong UMKM kita go digital sebesar sebanyak 5 juta lebih per tahun. Ini pekerjaan yang tidak mudah, ya, dan ini pasti yang kita sasar adalah mikro. Karena itu dengan kolaborasi, kerjasama yang baik, sinergi, saya kira kita bisa capai target itu. Untuk itu, maka tidak kalah pentingnya transformasi digital ini harus dilakukan secara holistik agar meliputi aspek literasi bisnis dan digital, peningkatan kapasitas produksi, perbaikan kualitas produk, serta akses pasar bagi UMKM kita. Karena dalam catatan kami, banyak UMKM yang sudah onboarding di platform digital, tapi tidak bisa bertahan lama karena dua hal. Kapasitas produksinya tidak cukup memadai untuk masuk ke market yang besar, ya. Dan kedua, daya saing produknya. Karena di platform digital juga banyak brand-brand yang kuat dengan kualitas produk yang juga bagus. Nah, saya mengapresiasi hadirnya website UMKM dan Pariwisata Digital Kalimantan Tengah ini. Ya. Website ini dapat menjadi simpul koordinasi, kolaborasi hulu hilir dari proses bisnis, media promosi produk, sampai kanalisasi akses pasar UMKM
unggulan di Kalteng. Ya. Jadi saya kira kita fokus nanti UMKM yang unggul. Saya berharap website ini dapat menghadirkan dampak nyata bagi UMKM unggulan di Kalimantan Tengah, ya, agar dapat merajai pasar dalam negeri serta mempersiapkan menuju pasar global. Demikian ingin saya sampaikan, UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Teten Mas Duki atas pendapat yang diberikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teten Mas Duki, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Zainul Tauhid Saadi, Bapak Bambang Supriyanto. Semoga dengan adanya dukungan dan sinergi dari Kementerian dan Bank Indonesia, UMKM, dan pariwisata digital di Kalimantan Tengah dapat meningkat secara optimal. Bapak Ibu hadirin, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan Festival UMKM dan Pariwisata Digital Pesona Bumi Tambun Bungai pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Rosmaya Hadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Zainul Tauhid Saadi, Bapak Bambang Supriyanto selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili PLT Sekda Kalimantan Tengah Bapak Haji Nur Yakin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Rihando beserta seluruh pimpinan Bank Indonesia di kantor pusat dan kantor perwakilan serta seluruh tamu undangan. Akhir kata, saya Novita Chandra Wijaya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Dengan seluruh alasannya, tempat ini biasanya selalu ramai hilir mudik para pejalan dari berbagai belahan bumi. Penanda betapa sungguh tak ternilai tempat ini. Berada di sini seperti mengikuti terapi. Penat terganti segar, sedih Taman Nasional Tanjung Puting
sehampar penting tak berbanding yang ingin selalu kudatangi. Di antara dera pandemi yang telah setahun berlangsung hingga kini, sekedar untuk hirup segar udara di utopia, karya Sang Maha Kuasa yang kukagumi. Surga ragam hayati yang jiwa raganya terhatur tulus untuk maslahat rakyat dan kebanggaan negeri. Layaknya Bank Indonesia yang mengerti bahwa penjuru negeri butuh pemulihan ekonomi, dan program sosial Bank Indonesia menjadi salah satu sarana bahwa membangun optimisme bisa dimulai dari mana saja.